Oke, selamat datang di Catatan Angka, tempat di mana belajar angka jadi gampang. Kali ini kita bakal bahas latihan soal dari materi yang udah dijelasin di video sebelumnya, yaitu aplikasi fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Oke, berikut adalah latihan soal buat materi aplikasi fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Cuman ada 2 soal, coba kita kerjain satu persatu. Nomor 1 dulu. Biaya tetap untuk memproduksi sejenis barang adalah $3.000. Berarti ini adalah fixed cost-nya ya. Ini adalah fixed cost-nya, karena tahu dari mana? Itu biaya tetap. Ini clue-nya. Biaya variabel per unitnya adalah 40% dari harga jual per unitnya. Emang harga jualnya berapa? Oh, harga jualnya $10. Jadi ini adalah price-nya. Dan biaya variabelnya ini adalah variable cost. Itu ya, adalah 40% dari P. 40% dari 10 yaitu $4. Tentukan kuantitas produksi agar labanya 1.800. Ini simple sih. Nomor 1, kita udah dapat fixed cost-nya yaitu $3.000. Oke. Lalu biaya variabel per unit adalah 40%. 40% dari $10 kan, berarti VC-nya adalah $4. Sementara dijual dengan harga 10, P-nya adalah 10. Yang ditanya tentukan kuantitas produksi, yang ditanya X ya. Yang ditanya X-nya berapa? Jika labanya adalah 1.800. Laba berarti profit. Kalau profitnya adalah 1.800. Oke, nah PX-nya udah diketahui, kita cari dulu RX dan CX-nya. Cari dulu RX. RX itu kan revenue, itu price dikali quantity. Price-nya 10 dikali quantity jadi variable X. Dan CX yaitu total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya berarti 3.000 ditambah variable cost-nya $4. Jangan lupa dikasih X, karena dia akan bertambah seiring dengan bertambahnya si jumlah unit yang dijual. Nah, lalu masukin kan PX sama dengan RX dikurang CX. PX-nya udah dapat 1.800 sama dengan 10X min buka kurung, jangan lupa. CX-nya adalah 3.000 ditambah 4X. Jadi 1.800 sama dengan 10X. Langsung aja tempelin sama yang sama-sama punya variabel X. 10 min 4, itu 6X. Min, ini masuk ke 3.000, min 3.000. Nah, ini X-nya tetap di kanan aja supaya positif. Ininya pindah ke kiri. Jadi 4.800 sama dengan 6X. Berarti X-nya adalah 4.800 dibagi 6. 48 bagi 6, 8. Berarti X-nya adalah 800 unit. Ini jawabannya. Jadi, supaya labanya 1.800, kita perlu produksi sebanyak 800 unit. Gitu. Nah, tapi gimana kalau kita mau cari break-even point? Break-even point yaitu saat titik impas ya, yaitu RX sama dengan CX. Itu bisa dilakukan dengan begini. RX sama dengan CX, artinya RX-nya 10X ya. CX-nya 3.000 tambah 4X. X-nya pindah ke kiri semua, 10X min 4X yaitu 6X sama dengan 3.000. Berarti X-nya adalah 3.000 dibagi 6. 30 bagi 6, 5, tambahin 0-nya 2. Nah, inilah jumlah yang harus diproduksi supaya dia mencapai break-even point atau titik impas. Nggak untung, nggak rugi. Ini cara satu. Bisa juga pakai rumus BEP. Yaitu, apa rumusnya? Fixed cost per price dikurang variable cost. Fixed cost-nya berapa? 3.000
dikurang price-nya adalah 10 dikurang variable cost-nya 4. Sama dong, 3000 per 6. Sama kan? 3000 per 6, 3000 per 6 sama dengan 500. 500 unit. Ini juga unit. Tuh. Gitu deh. Lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 apa soalnya? Jika fungsi permintaan dan penawaran dari satu barang seperti berikut. QD, QS. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Tadi caranya gimana untuk tahu equilibrium, yaitu QD sama dengan QS. Kita bikin dulu. QD sama dengan QS, yaitu 6. Ini yang A ya, sorry. Ini yang A. Berarti 6 min 0,75P sama dengan QS-nya adalah min 5 ditambah 2P. Berarti yang P-nya kita pindah ke kanan supaya positif. Jadi 6 min 5 pindah kiri jadi plus 5 sama dengan 2P ditambah 0,75P. 6 tambah 5 11 sama dengan 2P tambah 0,75 berarti 2,75. 2,75P. Ya kan? Ya benar. Lalu 11 dibagi 2,75, ini 5 ya, sama dengan P. Berarti P-nya adalah, ini kalau dikali 2 berarti 5,5. Berarti P-nya adalah 4. Inilah price equilibrium atau PE. Nah, untuk mencari QE, tinggal kita substitusi aja ke salah satunya, ke QD ataupun ke QS, nilai P-nya itu. Ini kan lebih gampang yang QS ya, karena koefisiennya nilainya bilangan bulat. Jadi QS sama dengan sama dengan min 5 plus 2P. Berarti Q equilibriumnya tinggal masukin aja min 5 ditambah 2, masukin P equilibrium, yaitu 4. Berarti QE-nya adalah min 5 ditambah 8. Berarti Q equilibrium sama dengan 3. Ini price equilibrium, ini Q equilibrium. Oke, lanjut bagian B. Gambarkan kurvanya. Nah, kalau gambarkan kurva, kita perlu ini kan ada dua persamaan garis ya, ada QD, ada QS. Berarti kita bikin untuk yang QD-nya dulu. Untuk yang QD sama dengan 6 dikurang 0,75P, kita bikin tabel pembuat nolnya. Di sini ada, sebelah mana ya? Sini aja. Ada P, di sini ada QD. P-nya 0, Q-nya 0. Saat P-nya 0, Q-nya adalah 6. Ya kan? Masukin P-nya 0 di sini. Berarti QD sama dengan 6 min 0,75 dikali 0, 0. Berarti QD-nya 6. Ini titik pertama adalah 0,6. Dan saat QD-nya yang 0 gantian, berarti gini ya. 0 sama dengan 6 min 0,75P. Gitu. Berarti ininya pindah ke kiri. 0,75P itu berarti 3 per 4. 3 per 4P sama dengan 6. Ini bisa dicoret. 6 bagi 3, 2. Berarti P sama dengan 4. Karena kali silang ya. P sama dengan, sorry kok 4. 4 kali 2, 8. Oke. Berarti P-nya adalah 8. Ini 8,0. Ini 0,6. Ini untuk QD. Lalu untuk QS yang rumusnya itu min 5 ditambah 2P. Ini kita lakuin hal yang sama. Kita kasih pembatas. Di sini ada P, di sini ada QS. Oke. Saat P-nya 0,
Saat P-nya 0, Q-nya min 5. Saat Q-nya yang 0, P-nya berapa? Q-nya 0, P-nya 5/2, 2,5. Berarti 0 sama min 5, dan di sini 2,5 sama 0. Nah, kita bikin persamaan garisnya di sebelah, di bawah aja ya, masih muat. Kita bikin di sini ya. Di sini price, di sini quantity. Nah, untuk yang key dulu, untuk persamaan permintaan dulu. Ini kan 0,6 sama 8,0, kita bikin berarti skalanya 22 aja ya. 22 aja. 2, 4, 6, 8, 10. Di sini juga 2, 4, 6, 8, 10. Titik pertama 0,6 di sini. Oke, titik kedua 8,0, 24, 68 di sini. Kita bikin garis. Kita gabungkan garisnya. Nah, ini untuk persamaan demand. Lalu untuk supply itu 0,5. 0,5 berarti di X-nya, P-nya 0, Q-nya min 5 berarti di bawah. Ini 2, 4, 5 di sinilah. Paling bawah sini ya. Lalu 2,5, ini 2, 4, 2,5. Nah, di sini. Nah, kita gabungkan titiknya. Oke. Terus kita terusin sampai ke atas. Sampai ke atas. Nah, ini adalah supply. Tapi karena Q-nya ini melewati batas minus, dia memasuki wilayah yang minus. Jadi kita nggak ambil bagian bawah sini. Ini bisa kita hapus saja bagian bawahnya. Jadi dia hanya sebagai pembantu aja untuk membentuk garisnya. Nah, inilah titik potong ini adalah equilibriumnya. Nah, untuk tahu koordinatnya tadi kita udah cari kan yang ini. Price equilibrium dan key equilibrium. Berarti di sini dia sekitar koordinatnya itu 3, P ya. Yang sini kan P. P-nya itu 4 berarti. 4,3. Equilibriumnya koordinatnya 4,3. Ini kan 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Ini koordinatnya adalah 4,3. Gitu. Kira-kira segitu untuk pembahasan soal kali ini. Kalau suka dan merasa terbantu, boleh bantu dengan like. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar bawah. Kita bakal diskusi di sana. Dan boleh juga dibantu dengan subscribe dan pencet tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Thank you.